Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Satya Ramanda Santoso dengan RM 041.17/90927 tingkat 4A Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor. Di sini saya akan mempresentasikan edukasi pengolahan tanah di Desa Cerang, Kecamatan Paket. Latar belakang sumber daya alam utama yaitu tanah dan air mudah mengalami kerusakan atau degradasi. Tanah mempunyai dua fungsi utama yaitu sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan dan sebagai matrik. Tempat akar tumbuhan berjangkar dan air tanah tersimpan. Kedua fungsi tersebut dapat menurun atau hilang. Menurunnya fungsi tanah ini yang biasa disebut kerusakan tanah atau degradasi tanah. Hilang fungsinya tanah sebagai sumber unsur hara bagi tumbuhan dapat terus menerus diperbarui dengan pemupukan, tetapi hilangnya fungsi tanah sebagai tempat berjangkar perakaran dan menyimpan air tanah tidak mudah diperbarui karena diperlukan waktu yang cukup lama di pembentukan tanah. Pengolahan tanah dan perhitungan kebutuhan tenaga kerja pengolahan. Hasil dari pengolahan tanah dapat mengubah tanah menjadi gembur, memburu bunga, merugikan, menunjukkan laju erosi, meratakan tanah, mencampur tanah dengan pupuk dan pengolahan tanah untuk ditanami sayuran. Bertujuan untuk mengumpulkan tanah agar pada saat ditanami menjadi lebih mudah. Pada jenis tertentu akan mendapatkan hasil yang tidak sama karena perlakuan yang diberikan pada saat pengolahan tidak sama. Pengolahan lahan menggunakan kultivator akan lebih efisien dari menggunakan alat lain seperti tangguh. Tahap pekerjaannya dimulai dari bagian tepi namun dari hasil. Penggunaan arah putaran kultivator dari bagian tengah baru kemudian tepi kultivator yang terlalu lama berputar di tempat akan membuat tanah menjadi hancur dan tidak mudah bertekstur. Tujuan dari pembajakan adalah membuat tanah menggembur. Oleh karena itu harus dilakukan pembajakan 2 kali dengan kedalaman 25 cm. Kultivator dikendalikan oleh seorang kultivator sebagai pengatur arah. Pengatur kultivator tuas kemudian di bagian atas digunakan untuk menghentikan kultivator. Arah gerakan kultivator dikendalikan oleh kupling yang ada di bagian setir. Jika belok ke kanan dan ke kiri tinggal diarahkan. Pembajakan dilakukan dari tepi lahan dan selesai di tengah. Dapat pula dimulai dari tengah dan diselesaikan tengah. Dalam menjalankan kultivator butuh dan mampu keahlian khusus karena kultivator relatif mudah dikendalikan. Sebelum ditanami lebih baik, tanah dibiarkan dahulu. Tujuan untuk istirahatkan tanah. Tanaman dibolehkan untuk memperbaiki kondisi lahan, dapat berfungsi secara optimal, dan saat ditanami dapat memproduksi dengan baik. Pada saat tanah dibuat bedengan bertujuan agar tanah menjadi gembur dan halus, rumput-rumput tumbuh menjadi mati, membusuk sisa tanaman yang tertinggal. Dengan demikian masuknya oksigen dalam tanah lebih melimpah, diekspor, dekomposer, serta mikroorganisme yang ada dalam tanah lebih subur. Penanaman dilakukan tanah harus diolah terlebih dahulu untuk memulihkan saluran irigasi serta sifat fisik, biologi, sifat kimia tanah. Tanah harus diolah demikian rupa sehingga siap untuk ditanam. Analisa pengolahan tanah ada jumlah 635.000 seperti kayak di tabel ini di atas. Kesimpulan dari pembahasan hasil praktikum mengenai pengolahan lahan dapat ditarik kesimpulan bahwa cara pengolahan lahan yang baik adalah dimulai dari pembersihan lahan dari gulma atau tanaman pengganggu lainnya, kemudian pembiakan tanah menjadi bongkahan kecil serta pengangguran tanah menjadi bentuk yang lemah. Namun dalam proses pengangguran perlu juga membersihkan tanah dari akar bekas tanaman pengganggu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.